Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 5-11 ini lebih jauh lagi akan bagaimana kita semua sebagai anak-anak Tuhan menghidupi gaya hidup yang mengampuni. Ayat kelima, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Di dalam konteks nas ini, yang menyebabkan kesedihan yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah dosa seseorang anak Tuhan. Dan dari konteks nas ini kita juga mengetahui kesedihan ini adalah menyakitkan. Dengan kata lain, dosa itu menyakitkan. Bukan hanya dosa itu menyakitkan bagi orang yang melakukan dosa, tapi dosa itu juga menyakitkan banyak orang lain. Orang lain ini termasuk orang-orang yang terkena dampak langsung dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, maupun orang-orang yang terkena dampak tidak langsung dari dosa yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang terkena dampak tidak langsung ini bisa seperti orang-orang yang berada di dalam satu persekutuan di mana orang yang melakukan dosa ini berada. Secara tersirat ayat ini menyampaikan, saat seseorang menjadi anak Tuhan Yesus, orang itu menjadi bagian dari banyak orang yang adalah anak-anak Tuhan Yesus yang lain. Kumpulan anak-anak Tuhan Yesus inilah yang kita kenal sebagai gereja, atau Alkitab mengatakan tubuh Yesus. Jadi pada saat seseorang melakukan dosa, orang itu menyakiti gereja. Orang itu menyakiti tubuh Yesus. Dan ini adalah dosa. Di ayat ke-6, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Membandingkan ayat ini dengan Matius 18 ayat 15-17, di mana di sini Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai teguran kepada seorang anak Tuhan yang berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ini saya ambil firman Tuhannya yang berhubungan dengan teguran. Jadi saya tidak mengutip perkataan Tuhan Yesus secara lengkap. Yang saya ingin kita semua perhatikan adalah frasa yang bertinta biru di ayat 6 2 Korintus 2, sebagian besar dari kamu. Di Matius 18 ayat yang ke-17, kepada jemaat. Dari frasa berwarna biru ini kita tahu bahwa dosa yang dilakukan oleh anak Tuhan itu adalah dosa yang si anak Tuhan ini tidak mau bertobat atas dosanya itu. Itulah sebabnya dia dibawa kepada jemaat, atau menurut Rasul Paulus dibawa ke sebagian besar dari kamu. Yang saya maksud di sini adalah si anak Tuhan yang berdosa itu sudah ditegur di bawah 4 mata, dia tidak mau bertobat. Sudah dibawa ke 2 orang lagi, dia tidak mau bertobat. Itulah sebabnya orang itu dibawa kepada jemaat. Itulah sebabnya orang itu dibawa ke sebagian besar dari kamu. Di 2 Korintus 2 ayat 6 dan Matius 18 ayat 15-17 ini, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bagi anak-anak Tuhan yang melanggar firman Tuhan, artinya berbuat dosa, maka anak-anak Tuhan itu harus ditegur atau didisiplin. Bahkan kalau perlu, teguran ataupun pendisiplinan itu dilakukan di depan jemaat. Di ayat ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat.
Firman Tuhan ini menunjukkan dengan jelas teguran atau disiplin itu tidak boleh membinasakan seseorang. Teguran atau disiplin tidak boleh membuat seseorang bersedih dengan berat. Dan di dalam teguran harus ada pengampunan. Gereja harus mengampuni si pendosa apabila si pendosa ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya, teguran yang di dalamnya tidak ada pengampunan adalah tidak alkitabiah. Ayat ke-8, sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sesungguh-sungguhnya lah teguran atau pendisiplinan adalah wujud dari mengasihi si orang atau anak Tuhan yang berdosa itu. Jadi di dalam teguran harus ada kasih. Dengan kata lain, teguran yang tanpa kasih adalah tidak alkitabiah. Di ayat 9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan teguran atau pendisiplinan adalah bentuk ketaatan orang atau anak Tuhan atau gereja Tuhan kepada firman Tuhan. Secara tersirat dikatakan melalui firman ini, tidak ada seorang anak Tuhan atau gereja Tuhan yang menghidupi firman Tuhan dengan sepenuhnya tanpa di dalam menghidupi firman Tuhan itu ada pendisiplinan atau teguran. Yang perlu diingat adalah motif menegur yang alkitabiah adalah untuk mentaati firman Tuhan. Artinya seseorang menegur atau gereja menegur atau mendisiplin seseorang anak Tuhan adalah karena anak Tuhan itu melanggar firman Tuhan. Bukan karena alasan lain, bukan karena kepentingan pribadi, bukan supaya gereja kelihatan lebih baik, bukan karena itu semua. Tapi karena yang bersangkutan melanggar firman Tuhan. Motif di luar itu tidak alkitabiah. Di ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Secara tersirat maupun tersurat berdasarkan konteks Alkitab, kita mengetahui pengampunan adalah pekerjaan Kristus. Pengampunan dosa adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia manapun yang mampu melakukannya meskipun dia anak Tuhan, meskipun dia pendeta. Di ayat sebelumnya kita melihat teguran di dalamnya harus ada kasih. Kita tahu dari Galatia 5 ayat 22, kasih adalah buah Roh Kudus. Kasih tidak bisa diproduksi oleh manusia, hanya bisa diproduksi oleh Roh Kudus yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, karena orang-orang itu percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pengampunan adalah pekerjaan Roh Kudus. Pengampunan adalah pekerjaan Kristus. Bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan gereja atau pendeta. Itulah sebabnya di ayat ini firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, pada saat Roh Kudus bekerja pada seseorang di dalam gereja untuk mengampuni, maka dia, Rasul Paulus atau pendeta itu sendiri pun harus juga mengampuni, karena Roh Kudus yang sama bekerja di dalam diri pendeta itu, di dalam seluruh jemaat di gereja itu. Gereja harus juga mengampuni anak Tuhan yang berdosa dan sudah bertobat. Termaksud di ayat ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketidaktaatan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, di dalam mengikuti nas ini bisa membuat iblis diuntungkan, bisa membuat iblis menang. Pada saat iblis menang, Tuhan kita tidak dimuliakan.
dimuliakan. Dari nas ini kita tahu apa saja yang bisa membuat iblis diuntungkan atau menang, atau Tuhan kita tidak dimuliakan. Yaitu pada saat anak Tuhan melanggar firman Tuhan, melakukan dosa, tidak ditegur, tidak didisiplin. Pada saat teguran itu dilakukan, baik oleh seorang anak Tuhan yang lain maupun oleh gereja Tuhan, teguran itu dilakukan tanpa pengampunan di dalamnya. Teguran itu dilakukan tanpa kasih di dalamnya. Dan kalau dari teguran atau pendisiplinan itu hasilnya tubuh Kristus dilukai, gereja dirusak, antara lain karena anggota keluar dari gereja. Karena di dalam teguran tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, maka jelas-jelasan iblis diuntungkan, jelas-jelasan Tuhan tidak dimuliakan di situ. Makanya kita perhatikan betul-betul bagaimana kita mendisiplin, menegur. Sesuai dengan firman Tuhanlah kita mendisiplin atau menegur. Mari kita tutup renungan firman Tuhan, menghidupi gaya hidup mengampuni ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah, kalau ada di antara kita yang melihat sesama anak Tuhan yang melanggar firman Tuhan, apalagi secara jelas-jelasan, dan yang bersangkutan tidak mau bertobat atas pelanggarannya atas firman Tuhan itu, tegurlah. Ingat, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan tadi, di dalam menegur sesama anak Tuhan ini, tegurlah dengan kasih, tegurlah dengan pengampunan. Jadi kasih dan pengampunan itu atas pekerjaan Roh Kudus, karena kita sudah berdoa dulu sebelum menegur, karena kita menegur sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga teguran kita ada kasihnya yang mendalam dan pengampunan yang sungguh-sungguh di dalamnya. Dan pada saat Anda menegur, berdoalah sehingga motif Anda dalam menegur, motif gereja di dalam menegur adalah sebagai perwujudan ketaatan Anda, ketaatan gereja terhadap firman Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di nas ini. Di dalam kita menegur, di dalam kita mendisiplin, maka iblis tidak akan diuntungkan. Artinya Tuhan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan demikian anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus akan diberkati oleh Tuhan. Amin.